Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Oke ya. Miss Linca juga keadaannya sehat, baik. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa kita selalu dalam lindungan Tuhan. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian sudah siapkan buku ya? Siapkan buku, pegang HP yang benar ya, duduk tidak boleh tiduran karena tidak baik ya. Semuanya kalau sudah siap, sudah mandi, sudah sarapan, mari ikuti pembelajaran tematik untuk hari ini ya. Pembelajaran tematik kelas 2 semester 2 tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Sub tema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 1 dan 2. Kita masih berbicara tentang keselamatan di perjalanan ya. Pada saat subtema 3, kita juga membahas bagaimana cara menjaga keselamatan kita saat mengendarai motor ya, itu sudah kita pelajari. Nah, kita lanjutkan lagi ya di subtema 4. Anak-anak perhatikan baik-baik. Mari anak-anak sama-sama kita mengamati ya. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Coba perhatikan baik-baik di sini ya. Ini adalah mematuhi peraturan yang ada. Mengendarai sepeda motor harus menggunakan helm ya. Karena untuk keselamatan pribadi masing-masing, ya kan? Nah, jadi kita tahu peraturan apa saja yang bisa kita lakukan saat kita pergi ya, saat anak-anak pergi dengan papa atau dengan mama, apalagi kalau perginya jauh, kita harus memakai helm ya. Lebih bagus juga memakai jaket kalau berpergian jauh supaya tidak masuk angin. Nah, begitu juga tadi dikatakan keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Nah, di sini diikat dengan rapi supaya tidak rusak barang atau harta benda yang kita bawa. Kalau anak-anak sudah perhatikan, nih ada dua gambar. Apa sih isi gambar yang anak-anak lihat di atas ini? Nah, ada dua gambar ya yang menjelaskan tentang keselamatan perjalanan ya. Nih, menurut anak-anak, mengapa kita perlu melakukan itu? Ya, untuk keselamatan diri kita ya, keselamatan diri kita, juga keselamatan orang lain, pengguna jalan yang lain. Nah, itu jadi sangat bermanfaat sekali kalau kita bisa menjaga, kita bisa mematuhi peraturan yang ada. Nah, seperti itu. Jadi, ini bisa jadi contoh buat anak-anak ya, buat kita semua, bahwa saat mengendarai sepeda motor, kita harus mengenakan helm supaya terhindar dari kecelakaan ya. Paham ya kelas 2 ya? Oke, kita lanjut kembali. Oke, setelah tadi kita mempelajari ya, kita sudah mengamati bagaimana menjaga keselamatan di perjalanan. Sekarang Miss mau ajak anak-anak nih untuk membaca ya. Anak-anakku sekalian, kalian tidak boleh malas membaca. Dengar ya, Miss Linca selalu tekankan sama anak-anak supaya rajin membaca karena dengan rajin membaca akan menambah pengetahuan kita. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada dongeng loh. Dongeng itu nih kisah kera dan ayam. Nah, ya. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi ya. Ini ceritanya tentang kisah kera dan ayam. Miss Linca tidak bacakan ya, sengaja supaya anak-anak membaca sendiri. Pahami tanda bacanya juga, perhatikan titik komanya ya. Kalian perhatikan seperti apa. Setelah anak-anak membacanya dengan baik, dengan seksama, bacanya nggak boleh cepat-cepat ya. Nanti nggak tahu apa isi ceritanya.
Kalau anak-anak sudah baca, coba kalian jawab nih 3 pertanyaan. Anak-anak yang menjawab ya, bukan orang tua. Makanya, Miss minta anak-anak membaca sendiri. Ya, menyimak baik-baik ceritanya seperti apa. Supaya nanti bisa menjawab pertanyaan nih yang 3 ini. Oke? Oke ya, ini dikerjakan di buku PS. Nggak usah, anak-anak tidak usah tulis ceritanya ya. Setelah kalian baca, dijawab yang 3 pertanyaan ini. Ngerti ya? Oke. Oke, tadi kita sudah melihat kisah kera dan ayam. Coba lihat lagi di sini ya. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi. Ada dicetak tebal nih kata sejak pagi. Tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Nah, ini dari mana nih? Ini dari cerita yang tadi, ya. Coba perhatikan, mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi. Nah, ya, ini nanti ada nih maksudnya nih. Kenapa di sini ada kata sejak pagi, kemudian semakin gelap. Nah, perhatikan di sini ya. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Nah, kalau anak-anak mendengar nih, dari pagi hingga malam, berarti itu lama waktunya apa? 1 hari anak-anak ya. Karena dikatakan dari pagi hingga malam hari. Nah, di sini ada nih. Lama waktu dari pagi hingga malam itu dikatakan dengan 1 hari. Coba kalian pahami baik-baik. Dari pagi hingga malam berarti dia hitungannya 1 hari ya. Masih ingat anak-anak nama-nama hari? Pasti ya. Kelas 2 mah sudah hafal semua. Itu karena itu pelajaran dari TK, ya kan? Berapa hari dalam 1 minggu? Ada berapa hari? Ayo, sudah kita bahas ya. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Nah, ini nama-nama hari nih. Kalau nggak tahu, aduh kelewatan loh kelas 2. Tapi Miss yakin lah kelas 2 sudah hafal ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 minggu ada 7 hari ya. Nah, di sini nih coba diingat baik-baik ya. Nanti nih tulis di buku catatan ini ya. 1 minggu 7 hari. Ingat, 1 minggu ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Nah, ketiga ini anak-anak tulis di buku catatan tematik. Ini kalian harus tahu. Oke? Ya, Miss ulangi. 1 minggu ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. Ya, 1 bulan ada 4 minggu. Ini beda ya, ini satuannya hari, yang ini adalah minggu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, 1 bulan itu berapa hari? 1 bulan 30 hari. Kemudian ada pertanyaan, 1 bulan berapa minggu? 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, ya, bisa ya anak membedakan ya. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Ya, sehingga Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu ya. Anak-anak tahu ya, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 bulan 4 minggu. Oke? Bisa diingat? Oke ya. Kita lanjut lagi ya. Oke, baik anak-anak. Tadi kalian sudah mencatat ya. 1 bulan itu berapa hari, 1 bulan berapa minggu, 1 minggu berapa hari. Nah, sekarang coba anak-anak berlatih ya. Perhatikan di sini, kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar. Nah, ada 5 nih. Ada 5 pertanyaan ya.
Apa yang ditanya? Nanti anak-anak perhatikan ya, ada di sini yang ditanya. Oke, ya. Kalian kerjakan ini menggunakan cara. Nah, ya. Coba. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Jangan langsung dijawab sekian hari, Miss. Enggak. Cari tahu dulu, ya. Yang ditanyakan hari, ya kan? Berapa harikah Udin menabung? Nah, berarti kita cari dulu nih. 1 bulan berapa hari? Nah, seperti itu, ya. Anak-anak sudah tahu ya perkalian ya. Nanti coba kalian kerjakan. Kalian harus berusaha dulu. Jangan langsung menyerah. Tidak boleh anak sekolah langsung menyerah. Oke? Paham ya? Ini dikerjakan di buku PS Tematik. Tulis soalnya yang rapi, yang jelas tulisannya. Perhatikan awal kalimat huruf besar. Oke, anak-anak? Oke ya, nanti Miss tunggu jawabannya. Oke, kita langsung lagi ya. Oke, setelah tadi anak-anak sudah belajar tentang 1 bulan berapa hari, 1 bulan berapa minggu. Coba yuk kita membaca yuk di sini ya. Ada cerita lagi loh di sini loh, judulnya Pemuda Bersuling Ajaib. Nah ya, Pemuda Bersuling Ajaib. Ceritanya bagaimana nih? Aduh Miss, banyak banget bacaannya. Nah, ya, ya memang banyak bacaannya. Tapi kalian nggak boleh langsung lemes, langsung males. Enggak, ya harus selalu semangat ya. Nanti ini anak-anak baca, pahami baik-baik ya. Setelah dibaca dan dipahami, jawab ini, apa isi teks cerita di atas? Ini untuk PR ya. Untuk PR di kumpul hari Rabu. Paham? Nah, ini anak-anak jawab sendiri dulu. Nanti kalau sudah selesai menjawab, nanti minta mama papa untuk mengeceknya kembali ya. Hari Rabu nanti Miss akan tes kembali nih anak-anak tahu tidak ceritanya tentang pemuda bersuling ajaib. Oke, anak-anak semuanya ngerti? Oke ya, Miss Linca yakin anak-anak kelas 2 pasti paham tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, baik anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini ya. Jangan lupa PS yang sudah Miss kasih, kemudian PR ya. Nanti ada juga tambahan PR-nya. Ya, semakin anak-anak banyak berlatih, nanti anak-anak semakin pintar, semakin paham pembelajaran ya. Oke, semuanya Miss ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Pesan dari Miss Lince, tetap jaga kesehatan ya, patuh terhadap orang tua ya, dengar-dengaran kepada orang tua. Dan belajar jangan harus dimarahin dulu. Karena belajar itu adalah kewajiban seorang murid. Baik anak-anak semuanya, selamat pagi, Tuhan memberkati.